warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwanda Auli Zahra, NIM 2305106023, kelas PGMI 9, Prodi PGMI, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan tentang organ peredaran darah, sistem peredaran darah, penyakit-penyakit yang terkandung dalam peredaran darah, dan cara merawat peredaran darah. Organ peredaran darah merupakan suatu sistem dalam tubuh manusia yang disebut juga dengan sistem kardiovaskuler, yang merupakan sistem pemindahan nutrisi dan zat-zat tertentu melalui sistem peredaran darah dari jantung ke seluruh sel-sel organ dalam tubuh dan sebaliknya. Organ-organ yang ada di pembuluh darah antara lain yaitu jantung, pembuluh darah, pembuluh nadi atau arteri, pembuluh balik vena, pembuluh kapiler, dan darah. Jantung merupakan bagian tubuh manusia yang terletak dalam rongga dada sebelah kiri di atas diafragma. Jantung sendiri memiliki fungsi sebagai alat pemompa darah. Jantung mempunyai 4 ruang yang terbagi sempurna, yaitu 2 serambi atrium dan 2 bilik vertikel. Jantung sendiri terbungkus oleh perikardium yang terdiri dari 2 lembar, yaitu lamina panistalis di sebelah luar dan lamina visceralis yang menempel pada dinding jantung. Selain itu, jantung juga memiliki 2 katup. Pembuluh darah nadi atau arteri. Pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung atau yang arahnya meninggalkan jantung disebut dengan pembuluh darah nadi atau arteri. Arteri yang mengandung darah yang kaya oksigen untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Pembuluh darah ini disebut nadi besar atau aorta. Pembuluh darah yang membawa darah ke jantung disebut dengan pembuluh darah vena atau pembuluh balik. Pembuluh balik, tubuh berukuran besar, terdiri dari pembuluh balik atas, vena cava superior, dan pembuluh darah bawah, vena cava inferior. Pembuluh darah berukuran kecil sebagai perpanjang arteri dan vena disebut dengan kapiler. Dinding sel pembuluh ini bersifat permeabel alias dapat ditembus partikel sehingga cairan tubuh dan zat-zat terlarut dapat keluar masuk melalui dinding selnya yang hanya berupa selapis sel. Darah adalah cairan yang terdapat pada semua makhluk hidup yang berfungsi mengirimkan zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh, mengangkut bahan-bahan kimia hasil metabolisme, dan juga sebagai pertahanan tubuh terhadap virus atau bakteri. Istilah medis yang berkaitan dengan darah diawali dengan kata hemo atau hermato, yang berasal dari bahasa Yunani haima yang berarti darah. Anemia merupakan suatu keadaan kekurangan eritrosit atau hemoglobin. Kekurangan hemoglobin menyebabkan suplai oksigen ke jaringan menurun sehingga dapat mengganggu fungsi kerja sel. Thalassemia merupakan suatu kelainan pada eritrosit yang berakibat sel tersebut mudah rapuh dan cepat rusak. Thalassemia termasuk penyakit keturunan yang dapat terjadi pada perempuan maupun laki-laki. Leukemia atau kanker darah adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh kelebihan produksi leukosit. Leukemia terjadi akibat sumsum tulang atau jaringan limpa bekerja secara tidak normal, sehingga produksi leukosit menjadi berlipat ganda, sedangkan produksi leukosit dan trombosit menurun. Agranulositosis merupakan kebalikan dari leukemia yang berakibat pada menurunnya daya tahan terhadap penyakit. Penyakit ini dapat menyebabkan seorang pasien meninggal karena infeksi yang tidak dapat dilawan. Hemofilia merupakan suatu penyakit yang berakibat sukarnya darah membeku ketika terjadi pendarahan. Hemofilia termasuk penyakit keturunan yang terjadi hampir pada semua keturunan berjenis kelamin laki-laki. Hipertrofi merupakan suatu keadaan yang menyebabkan menebalnya otot-otot jantung. Kelainan ini terjadi akibat katup-katup jantung tidak berfungsi secara wajar, sehingga jantung tidak bekerja secara ekstra agar darah terus mengalir. Varises adalah suatu penebalan pada pembuluh balik vena. Varises sering terjadi pada bagian bawah lutut. Hemoroid atau wasir merupakan varises yang terjadi pada daerah dubur.
Aterosklerosis atau penyumbatan pembuluh darah adalah penyakit sistem peredaran darah. Hal ini akibat akumulasi deposit lemak dalam dinding pembuluh darah, terutama arteri. Selama periode waktu, arteri mengeras, dinding kehilangan elastisnya, termasuk penyakit jantung dan serangan jantung. Hipertensi merupakan suatu keadaan yang ditandai dengan tekanan sistolit atas 150 mmHg atau tekanan diastol di atas 100 mmHg. Penyakit yang dikenal dengan tekanan darah tinggi dapat menyebabkan pecahnya pembuluh arteri dan kapiler. Jika terjadi pada otak, maka disebut pendarahan otak. Hipotensi berkebalikan dengan hipertensi. Hipotensi adalah suatu keadaan yang ditandai dengan tekanan sistol dan diastol di bawah ukuran normal. Tekanan darah ideal adalah 120 mmHg untuk sistol dan 70 atau 80 mmHg untuk diastol. Hipotensi juga disebut dengan tekanan darah rendah. Yang pertama ada jantung. Upaya merawat jantung diantara lain adalah 1. Rajin berolahraga. 2. Menjaga pola makan sehat. 3. Menjaga berat badan ideal. 4. Mengontrol kadar kolesterol dalam darah. 5. Rajin minum air putih. 6. Berhenti merokok. Dan 7. Istirahat yang cukup. Yang kedua, ada upaya merawat pembuluh darah. Pertama, konsumsi makanan yang bernutrisi. 2. Rutin berolahraga. 3. Mencegah stres berlebihan. 4. Mengurangi rokok dan alkohol. Dan 5. Cukupi kebutuhan air di dalam tubuh. Dan yang ketiga, ada upaya merawat darah. 1. Olahraga teratur. 2. Berhenti merokok. 3. Membatasi alkohol dan kafein. 4. Memenuhi kebutuhan istirahat. 5. Mengatur pola makan. 6. Membatasi asupan garam. Baiklah, materi itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.